2 kota dan terdiri dari 7 kabupaten. Materi yang saya bawakan pada hari ini adalah mengenai meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah dari layanan konvensional menuju layanan digital di tingkat Provinsi Maluku Utara. Apa itu perpustakaan konvensional dan perpustakaan yang menyimpan berbagai macam buku tercetak yang kemudian disusun di rak-rak yang telah disediakan dan dalam penginputan data atau kegiatan perpustakaan lainnya masih bersifat manual. Untuk perpustakaan digital yaitu perpustakaan yang menyediakan informasi yang memadai atau menyediakan akses kepada berbagai sumber informasi yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dalam suatu komputer server yang bisa ditempatkan secara lokal maupun di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan cepat dan mudah lewat jaringan komputer. Disrupsi dari perpustakaan konvensional dan digital, yaitu gambar pertama adalah menunjukkan bahwa perpustakaan konvensional masih manual. Lalu yang gambar kedua adalah perpustakaan digital sudah terintegrasi dengan jaringan internet. Dari hasil dua gambar ini mendapatkan keuntungan peralihan dari konvensional dan digital adalah pengembangan layanan perpustakaan melalui aplikasi sistem informasi, meningkatkan kunjungan dan penggunaan perpustakaan, mendiseminasi informasi seluas mungkin, membantu pengolah dalam penginputan data perpustakaan, mempercepat proses pengolahan peminjaman dan pengembalian. Mengapa kita harus meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan? Sesuai data yang saya himpun sebagai pustakawan di Provinsi Maluku Utara, perpustakaan di Provinsi Maluku Utara ada sejumlah sekitar 400-an dari sekolah tingkat SMP, SD, dan SMA, juga dari seluruh perpustakaan umum dan perpustakaan perguruan tinggi. Sedangkan yang kami telah mengadakan BIMTEK untuk perpustakaan SMP sekota Ternate sudah dibekali oleh sistem aplikasi perpustakaan yang disponsori oleh kami dari Pustakawan Poltekkes berupa SLIM, sedang selebihnya dalam proses pelaksanaan BIMTEK dengan tema dari perpustakaan konvensional menuju perpustakaan di tingkat provinsi. Untuk info dari pustakawan yang bisa kami berikan yaitu memberikan informasi bagi sekolah betapa pentingnya sistem aplikasi perpustakaan guna mempermudah penelusuran dan temu kembali informasi. Pihak yang terkait pada waktu pengadaan BIMTEK yang kami adakan di Kota Ternate adalah pustakawan dan pengelola perpustakaan, perpustakaan daerah Kota Ternate, Kantor Kearsipan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara, Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ikatan Pustakawan Indonesia Maluku Utara, Sekolah Menengah Tingkat Pertama Sekota Ternate, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas Provinsi Maluku Utara untuk periode BIMTEK selanjutnya. Masalah dan solusi keadaan perpustakaan sekarang ini yang berada di Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara adalah perpustakaan sekolah dikelola oleh guru dan tidak memiliki tenaga pustakawan. Perpustakaan masih konvensional karena tidak mempunyai alat penunjang yaitu komputer. Kurangnya pengunjung perpustakaan. Masalah dihadapi dari perpustakaan sekolah yang hanya dikelola oleh seorang guru adalah pelayanannya tidak prima, penelusuran informasi yang tidak efisien dan memerlukan waktu yang lama, penginputan data membutuhkan cukup waktu banyak, dan kurangnya minat baca pada anak didik. Solusi yang kami ambil pada waktu itu adalah mengadakan BIMTEK, mengadakan sistem aplikasi software yang tidak berbayar berupa SLIM untuk membantu sekolah-sekolah, merekomendasikan sekolah-sekolah untuk menyediakan perangkat komputer yang dapat dipakai untuk pelaksanaan otomasi perpustakaan, membuat suasana perpustakaan lebih menarik agar kunjungan dan minat baca pada anak didik dapat meningkat. Kelompok pengembang perpustakaan sekolah pada waktu itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan pada awal, yaitu pertama Kantor Kearsipan Provinsi Maluku Utara, Perpustakaan Daerah Kota, Dinas Pendidikan Kota, dan
Dinas Pendidikan Maluku Utara. Yang kedua adalah pustakawan sebagai fasilitator penerap, dan yang kedua pengelola perpustakaan guru sebagai pelaksana di unit sekolah tersebut. Pihak terkait sudah saya sebutkan tadi. Maaf. Payung hukum yang saya pakai adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi pada pemustaka. Dari payung hukum pada Undang-Undang Nomor 43, saya ambil dari bab 5, pasal 15, yaitu perpustakaan sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemerintah daerah dan atau masyarakat. Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memenuhi syarat, memiliki koleksi perpustakaan, memiliki tenaga perpustakaan, memiliki sarana dan prasarana perpustakaan, dan memiliki sumber pendanaan. Manfaat dan strategi pengembangan era internet. Manfaatnya adalah dengan adanya perpustakaan digital, maka akan memberikan kemudahan bagi kepala perpustakaan, pustakawan, dan pemustakaan. Untuk manfaat bagi kepala perpustakaan yang saya dapatkan yaitu memudahkan pengarahan, pengawasan, dan mengukur kinerja dan mutu kerja pustakawan dan para staf. Sedang untuk manfaat bagi pustakawan, memudahkan pustakawan dalam mengelola, melayani pemustakaan dan perawatan koleksi. Sedang untuk manfaat bagi pemustaka adalah memudahkan pemustaka dan tidak perlu ke perpustakaan, serta mempermudah dalam koleksi. Siklus pengembangan sistem. Yang pertama adalah dengan memeriksa sistem. Memeriksa sistem berdasarkan studi kelayakan dan rencana proyek. Analisis sistem seperti analisis lingkungan dan kebutuhan user, perancang sistem produk berupa spesifikasi, kebutuhan hardware dan software, data dan sumber data yang merupakan produk dari digital library. Pengembangan perpustakaan masa depan. Untuk domain, yaitu tren jenis layanan perpustakaan yang dibutuhkan saat ini dan ke depan. DC adalah rencana atau work skill dari yang melaksanakan di unit tersebut, dan Digites adalah mengikuti perkembangan internet, penetrasi, internet sebagai penetrasi, digital skill, dan digital literasi. Mengapa saya cantumkan di sini adalah SLIM? Karena SLIM adalah sistem aplikasi yang kami rancang. Bukan kami rancang sendiri, tetapi kami ambil dari sistem yang sudah ada untuk kami pakai pada lingkungan Kota Ternate, sekolah SMP Kota Ternate, untuk membantu para sekolah yang belum mempunyai jaringan internet. Kami memakai sistem ini karena tidak berbayar, di mana kami waktu turun pada waktu kami mengembangkan sistem pada sekolah-sekolah tersebut, ternyata dari seluruh sekolah SMP sekota Ternate belum ada aplikasi karena terkendala dengan dana. Makanya kami dari pustakawan mengambil alih dengan memakai SLIM. Waktunya Ibu ya. Selesai. Pejuang literasi adalah kami, pustakawan. Kita tidak harus hebat saat mulai, tetapi kita harus mulai untuk menjadi hebat. Salam literasi. Terima kasih. Terima kasih.